Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadirin asatid, asatidat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah di malam yang berkah ini, malam Lailatul Jum'ah, kita akan memulai kajian kita dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'allim, karangan Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah. Akrabnya beliau dipanggil Imam Ibnu Jama'ah. Ini kitab-kitab yang luar biasa. Kitab adab, kitab akhlak yang dipakai kurikulum di sebagian pondok pesantren maupun di Indonesia ataupun di Jazirah Arab. Bahkan di Yaman, ketika kita belajar di sana, banyak, hampir 90% pondok pesantren, kemudian universitas itu mengkaji daripada kitab ini. Apalagi pondok-pondok yang di Indonesia seperti Ploso ataupun di Lirboyo dan lain sebagainya, pasti mengkaji kitab ini, karena ini kitab yang luar biasa. Kitab yang menerangkan adab dan akhlak daripada seorang guru, daripada seorang pengajar dan seorang thalabul ilmi. Sebelum kita membahas pembahasan daripada kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, afdolnya kita mengenal pengarang daripada kitab ini. Beliau namanya Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah. Beliau hidup di tahun 600 Hijriah, abad ke-6. Termasuk beliau itu menangin ulama yang bernama Imam Nawawi, sezaman dengan Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in Nawawi. Kemudian beliau juga sezaman dengan Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam Ibnu Jama'ah, dan beliau Masya Allah mutafaqih, ahlul hadis. Kemudian banyak karangan-karangan beliau itu di bidang ilmu fikih dan ilmu hadis. Termasuk salah satu kitab yang paling terkenal, yang terus digaji, terus didakwakan di mana-mana, termasuk kitab ini yang akan kita kaji pada malam yang berkah ini. Walaupun kita mengkaji bukan dari awal, bukan dari muqaddimah, tapi nanti insya Allah kita akan mengkaji dari pembahasan adabnya seorang alim, adabnya seorang guru kepada dirinya sendiri. Ini perlu, luar biasa. Taib. Insyaallah kita akan baca awal bab dari bab fi adabi fi
fi adabil alim fi nafsihi. Adabnya seorang pengajar, adabnya seorang alim terhadap dirinya sendiri. Dan adab ini luar biasa, Bapak Ibu yang dihadiri dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab ini, akhlak ini luar biasa. Orang mau segimanapun banyaknya ilmu yang dia miliki, orang alim mau segimanapun banyaknya ilmunya, tapi kalau dia itu adabnya kurang, maka orang yang lainnya tidak akan bisa menikmati ilmunya. Karena adab dan akhlak ini ibarat bumbu, dan ilmu dan adab ini dua-duanya harus bersamaan. Ilmu dan adab ini dua-duanya harus bersamaan. Ada yang tanya, lebih penting mana, daripada ilmu atau adab? Mana yang lebih penting daripada ilmu atau adab? Dua-duanya penting. Ilmu penting, adab juga penting. Tapi adab senantiasa kita dahulukan daripada ilmu. Karena orang menilai kita itu bukan dilihat dari banyaknya ilmu kita, bukan. Tapi orang senang dengan kita, orang memandang kita itu dengan akhlaknya kita. Akhlakuka yu'raf nafsak. Akhlak kamu menunjukkan dirimu. Semakin baik akhlak kamu, semakin tinggi adab kamu, maka semakin tinggi juga nilai kamu di hadapan manusia dan nilai kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, ija'al adabaka kaddaqiqan wa ilmaka kalmilhun. Jadikan adab, kalau kalian ini mau bikin roti, kalau kita ini mau bikin roti, lebih banyak mana antara garam atau tepung? Pasti lebih banyak tepung. Beliau mengatakan seperti itu, ija'al adabaka kaddaqiq wa ilmaka kalmilhin. Jadikanlah ilmu adab itu seperti tepung dan ilmumu seperti garam. Maknanya apa? Semakin banyak ilmu kita, maka adab kita harus semakin banyak juga. Semakin banyak kitab-kitab yang kita pelajari, semakin tinggi ilmu yang kita pelajari, semakin tinggi ilmu yang kita ketahui, maka adab kita harus di atas segala-galanya, di atas daripada itu semuanya. Ibarat warung, ya, ibarat warung, adab itu seperti bumbu. Warung walaupun bukanya itu di ujung pelosok, tapi rasanya itu enak. Yang jualan ramah, walaupun tempatnya itu kecil, pasti datang yang datang ke warung itu banyak. Yang datang ke warung tersebut pasti banyak, walaupun di ujung pelosok, masuk ke gang-gang, masuk kampung, yang datang pasti banyak. Banyak orang menikmati daripada masakan tersebut. Tapi warung atau rumah makan, walaupun di tengah-tengah kota, tapi rasanya nggak enak. Ya, rasanya nggak enak. Kemudian yang jual itu nggak ramah. Pasti sedikit orang yang datang untuk makan di tempat tersebut. Adab seperti itu ibarat bumbu. Dan kita berdakwah, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, adab ini sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, Imam Ibnu Jama'ah, Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah, beliau menulis kitab ini, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, sebelum beliau menulis adabnya seorang santri, adabnya seorang murid. Terlebih dahulu beliau menulis adabnya seorang guru. Karena jikalau guru, jikalau pengajar itu memiliki adab yang sempurna, memiliki akhlak yang baik, maka pasti murid yang diajar juga memiliki adab dan akhlak yang baik. Karena guru ini suri tauladan, uswatun hasanah, yang dipandang sama murid. Kita kenal Imam Ahmad bin Hanbal, adabnya beliau seperti apa, alimnya beliau seperti apa, gurunya siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu.
Kita kenal Imam Syafi'i seperti apa, alimnya, tawaduknya seperti apa beliau. Gurunya siapa? Imam Malik. Kita kenal Imam Malik, keilmuannya bagaimana, adabnya bagaimana. Gurunya siapa? Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi pentingnya adab itu luar biasa. Bahkan ketika kota Hiroshima dan Nagasaki ketika dibom, Jepang dulu pernah dibom kota Hiroshima dan Nagasaki, hancur sudah dua kota tersebut. Yang pertama kali disensus, yang pertama kali dikumpulkan itu siapa? Para guru. Yang dikumpulkan siapa? Para guru. Karena mereka paham peranan seorang guru bagaimana. Karena kokohnya sebuah negara itu tergantung dalam tiga hal. Baiknya perempuannya, baiknya seorang guru, dan baiknya seorang ulama. Tiga ini sudah. Kalau tiga ini rusak atau tiga ini nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rusak sudah sebuah negara. Tapi kalau sudah perempuannya Masya Allah, kemudian gurunya juga Masya Allah, alim ulamanya juga Masya Allah, maka insya Allah negara tersebut akan menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang memberkahi. Baik. Faslun fi adabil alim fi nafsihi. Adabnya seorang alim ataupun pengajar terhadap dirinya sendiri. Dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Ini yang paling penting. Dawamu muraqabatillah fis sirri wal alaniyah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal alaniyah. Baik ketika kita sendiri ataupun di khalayak umum, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, apapun itu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, ini adabnya yang pertama kali yang harus ditanamkan dalam kita. Ini rambu-rambu bagi kita semuanya. Pesan penting untuk Al-Fakir sendiri, untuk saya sendiri, untuk kita semuanya sebagai pengemban amanah warisan ilmu dari Rasulullah SAW, harus senantiasa merasa dipandang dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha melihat, 24 jam kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita ini merasa dipandang ketika kita ini di khalayak umum, tidak. Walaupun kita sedang sendiri, kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya derajat ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Derajat ihsan seorang hamba yang baik itu apa? Puncak hamba yang baik itu apa? Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah fa innahu yaraka. Allah seakan-akan, tapi hadirkan seakan-akan Allah itu memandang kita. Fa illam tarahu, apabila kita enggak bisa menghadirkan perasaan tersebut dalam hati kita, maka ketahuilah Allah melihat engkau, Allah melihat kita semuanya. Walaupun kita nggak bisa menghadirkan perasaan Allah itu memandang kita, Allah melihat kita, gerak-gerik kita, lisan kita, apa yang kita kerjakan terus dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di hadapan murid kita baik, bukan. Ya, bukan ketika kita di hadapan orang kita baik, kita nata penampilan,
kita menata lisan, tapi ketika kita nggak ada orang-orang lain, na'udzubillah min dzalik, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Dan senantiasa menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-gerik kita, di setiap diamnya kita, di setiap perkataan kita, dan di setiap af'al kita, di setiap amal kita. Menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu seperti itu. Ilmu semakin dituntut, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita datang ke majelis taklim, hasilnya nambah sombong, nambah merasa lebih baik dari saudaranya, nambah merasa lebih baik dari si fulan. Ini bukan ilmu. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Al-ilmu ilman. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu surah wa ilmu haqiqah. Gambarannya ilmu dan hakikatnya ilmu. Ilmu surah itu apa? Ilmu surah itu dia menuntut ilmu. Dia tahu ini hukumnya haram. Dia tahu ini hukumnya halal. Dia tahu melakukan seperti ini membuahkan dosa, tapi dilakoni, tapi dikerjakan. Itu ilmu surah itu. Ilmu yang nggak diamalkan itu ilmu surah. Gambarannya ilmu. Makanya banyak akhir-akhir ini itu seorang guru nyiksa santrinya, seorang guru, seorang pengajar, seorang murid pondok, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah, melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap muridnya. Itu dia punyanya ilmu surah, bukan hakikat daripada ilmu. Kalau dia punya hakikat ilmu, pasti dia mengamalkan. Makanya kalau ditanya, orang tersebut ditanya rukun Islam, bisa jawab. Rukun iman, bisa jawab. Doanya wudhu, bisa jawab. Tata caranya sholat, kalau ngomong luar biasa lancarnya. Tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu amalan tersebut, perbuatan tersebut tidak boleh atau dilarang oleh Allah. Itu dia punya hakikatnya ilmu. Dan ilmu surah ini siapapun bisa punya, hatta Fir'aun pun punya. Ya, karena ilmu surah ini ilmu yang bukan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, tapi dia enggak ada hasil daripada ilmu yang dia tuntut. Tapi ilmu hakikat, ilmu haqiqah, kullama izdada ilman izdada khasyatuhu lillah. Hakikat ilmu itu apa? Ilmu yang semakin dituntut, semakin menambahkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dituntut, semakin dipelajari akhlaknya semakin baik, semakin dipelajari ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Itu hakikatnya ilmu. Wa kullama izdada ilman izdada ma'rifatu li nafsi. Semakin dituntut, semakin tahu terhadap dirinya sendiri bahwasanya dia ini tidak bisa apa-apa. Dia bisa apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia ini hakikatnya enggak punya apa-apa. Dia punya apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia ini enggak mengetahui apa-apa. Dia bisa tahu apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala. Ana ini hamba yang lemah, ana bisa seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin dituntut semakin tawadhu, semakin dituntut semakin rendah hati. Semakin tahu bahwasanya kita ini hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikat daripada ilmu. Naam. Wal muhafadzatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi.
dan dia menjaga rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak-geriknya, di setiap perkataannya, di setiap perbuatannya. Menjaga, mau ngomong, oh ya, ini tidak pantas ngomong seperti ini, dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit menghadirkan seperti itu. Makanya sama beliau ditulis pertama kali. Ya, karena ini penting. Banyak daripada kita itu melupakan hal ini, makanya ditulis pertama kali sama beliau di kitab Tadhkiratus Sami' fi wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Baik. Fa innahu aminun ala ma'uda minal ulum. Kenapa kita ini seorang pengajar, kita ini seorang yang mempunyai ilmu. Walaupun ilmu apapun itu, ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu Quran, selama kita punya ilmu, kita masuk dalam ibarat tersebut, atau kita termasuk daripada nasihat ini. Fa innahu aminun ala ma'uda minal ulum. Karena dia ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah atas ilmu yang dititipkan kepadanya. Karena seorang ulama, seorang pengajar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah, dan amanah ini luar biasa. Mendapatkan amanah langsung dari Allah, mendapatkan amanah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah yang luar biasa. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Dan apa-apa yang telah dianugerahkan kepadanya berupa anggota badan, akal dan kefahaman. Itu alasannya kenapa seorang alim, seorang pengajar itu harus senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi dia. Karena dia itu mengemban amanah. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Janganlah kali ini teguran agak keras ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini teguran kepada kita semuanya agak keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang ada pada kalian padahal kalian mengetahuinya." Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini enggak boleh, tapi kita auzubillahi min dzalik kita kerjakan. Ini mengkhianati amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Bimastuhfidu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada, fala tahsyawun nas wakhsyawun." Karena mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah dan mereka menjadi saksi atasnya, maka janganlah kamu takut kepadanya atau takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim, pengemban amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini profesi yang luar biasa. Ya. Tidak ada profesi yang lebih mulia daripada profesi seorang guru, daripada profesi seorang ulama. Karena dia mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Dan semuanya ini perlu ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Idza aradta dunya fa'alaihi bil ilmi."
Kalau kamu pengen sukses urusan duniamu, maka kamu harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Perdagangan harus punya ilmunya. Bisnis harus punya ilmunya, dan lain sebagainya harus punya ilmu. Wa idza aradtal akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin akhiratmu sukses, maka kamu harus punya ilmu. Wa aradta kilahuma fa 'alaihi bil ilmi. Wa aradtahuma fa 'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin dua-duanya sukses dunia, sukses akhirat, maka kalian harus mempunyai ilmu. Karena ilmu ini penting. Ya, ilmu ini yang membuat kita sukses dunia dan yang membuat kita ini sukses akhirat. Baik. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau berkata, laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa. Bukanlah ilmu itu yang dihafal, tapi ilmu itu yang membuahkan manfaat. Ilmu itu bukan sekedar yang dihafal, yang penting dihafal, bukan kata beliau. Ilmu itu yang membuahkan manfaat untuk dirinya, membuahkan manfaat untuk keluarganya, membuahkan manfaat untuk orang lain, itu baru ilmu. Makanya Nabi SAW beliau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ilmu yang enggak bermanfaat. Kenapa? Apa dampaknya? Apa pengaruhnya kalau ilmu yang kita pelajari itu tidak membuahkan manfaat kepada kita dan tidak membuahkan manfaat kepada orang lain? Karena ilmu itu bisa menjadi hujjah lahu wa hujjah alaih. Ilmu ini bisa menjadi syafaat penolong, dan ilmu ini bisa menjadi pemberat kelak di akhirat, tergantung diamalkan apa enggak. Dan yang membuat derajatnya seorang alim tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari banyaknya dia menyampaikan ilmu atau banyaknya dia mempelajari ilmu. Bukan itu saja, tapi apa? Dilihat daripada dia mengamalkan ilmu. Ilmu yang telah dia pelajari diamalkan apa tidak. Tapi kalau banyak-banyakan belajar ilmu kemudian disampaikan terhadap dirinya sendiri enggak diamalkan, ya dia bukan termasuk, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi ilmu yang dia pelajari menjadi hujjah alaih, menjadi pemberat dia kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW beliau mengajar, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, lindungilah kami dari hati yang enggak khusyuk, wa min nafsin la tusba, daripada hawa nafsu yang enggak pernah kenyang, nuruti hawa nafsu terus enggak pernah kenyang, wa min da'watin la yustajabulah, daripada doa-doa yang enggak Engkau ijabahi ya Allah. Ini doa yang luar biasa. Kalau bisa kita amalkan, istiqomah kita amalkan. Al-ilmu laisal ilmu ma hufid, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan yang sekedar dihafal, tapi ilmu itu yang membuahkan manfaat kepada orang lain, membuahkan manfaat kepada dirinya sendiri. Itu baru ilmu. Wa min dalik, sebelum kita melanjutkan perkataannya Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i termasuk ulama yang luar biasa. Kita harus lebih mengenal beliau. Ya, 7 tahun hafal Quran Pak Imam Syafi'i ini. Ya, 7 tahun, umur 7 tahun hafid Quran, hafal Quran beliau. Jarang, apalagi di zaman kita sekarang. 7 tahun ini paling masih main kelereng, ya, masih main game online. Ini 7 tahun hafal Quran Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tidak bisa kita bayangkan ngafalnya dari umur berapa, ya, tetapi ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kemuliaannya beliau.
10 tahun beliau sudah mulai menghafal daripada kitabnya Imam Malik, namanya kitab Muwatta. Kitab hadis pertama yaitu kitab Muwatta. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan hadis yang dibukukan pertama kali itu kitabnya Imam Malik, namanya Imam Muwatta. Imam Muwatta ini setelah kitab Muwatta baru Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, tapi kitab hadis yang dibukukan pertama kali itu kitabnya Imam Malik. Ya, namanya kitab Muwatta. 1 jilid. Baru nanti muncul Sahih Bukhari, baru muncul Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya, kitab hadis yang lainnya. Ya. 10 tahun, umur 10 tahun menghafalkan hadis. Kemudian datang ke Mekah ketika itu umurnya beliau 11 tahun, menemui gubernur Mekah Imam Syafi'i, pengen ketemu sama Imam Malik. Karena zaman dulu seorang ulama begitu sangat dihargai. Ya, nggak bisa langsung tiba-tiba ketemu, nggak bisa, jadwalnya banyak. Ketemu sama gubernur Mekah, ingin beliau ngomong Imam Syafi'i, pengen ketemu sama Imam Malik. Kemudian dihantarkan ke rumahnya Imam Malik. Sesampai di rumahnya Imam Malik, diketuk pintu rumahnya Imam Malik, keluar hadamnya, pembantunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin ketemu sama Imam Malik. Saya ingin belajar dengan beliau, belajar dengan Imam Malik. Ini usianya berapa, Pak? 11 tahun. Usia 11 tahun ketika itu. Ingin belajar dengan Imam Malik, Mufti Haramain ketika itu. 11 tahun. Kemudian masuk hadamnya, pembantunya ke dalam rumah, disampaikan pesannya, wahai Imam, ada anak muda masih zuhur, masih kecil, umurnya kisaran 10 tahun, 11 tahun, katanya pengen belajar sama engkau. Katanya Imam Malik bilang sama dia, suruh belajar, suruh buka kitab saya Muwatta. Akhirnya disampaikan lagi sama pembantunya Imam Malik ke Imam Syafi'i. Katanya Imam Malik, kamu suruh pulang dulu, disuruh pulang, ente suruh balik dulu, kemudian sampai di rumah pelajari kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik. Katanya Imam Syafi'i, kitab Muwatta fil adli. Kitab Muwatta sudah di otakku, sudah saya hafal, sudah saya pelajari. Kaget pembantunya. Akhirnya disampaikan lagi kepada Imam Malik. Singkat cerita, beliau belajar kepada Imam Malik selama kurang lebih 5 atau 6 tahun. Hingga umurnya beliau 15 tahun, beliau menjadi mufti di Mekah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Beliau mengatakan, laisal ilmu ma nafa, laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan yang sekedar dihafal, walaupun ngahafal itu bagus. Karena metode dalam kita itu mempelajari apapun itu, mau kita menghafal Al-Quran, mau kita menghafal hadis, mau kita itu memperdalami ilmu fikih dan ilmu-ilmu dan ilmu-ilmu yang lainnya, pertama kali memang dibaca, banyak dibaca, kemudian banyak dihafal, kemudian baru diajarkan. Dengan seperti itu ilmu yang kita pelajari semakin kuat, semakin kokoh di hati kita dan di otak kita. Dibaca, dihafal, kemudian diajarkan. Makanya banyak dulu ketika kita mondok, ya, setelah kita belajar dari satu kitab selesai khotam, nanti kita ngajarin adik kelas kita. Nanti selesai satu kitab, nanti kita ngajarin adik kelas kita. Gunanya seperti apa? Supaya ilmu yang kita pelajari semakin kuat, semakin kokoh. Nah, dengan kita mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang kita pelajari, itu membuahkan kuatnya ilmu yang telah kita pelajari, semakin bermanfaat. Taib. Wa min dalik, termasuk dari adabnya seorang alim, termasuk daripada adabnya seorang guru, dawamus sakinah, selalu tenang, gak gerusa-gerusu, ya, tenang ketika mendapatkan ujian dari murid, ketika mendapatkan ujian atau dari rekan kerja, tenang, gak gerusa-gerusu ataupun sampai emosi.
Makanya banyak sebagian guru atau pengajar kita temui di media sosial, kita temui di berita, nyiksa muridnya, mukul muridnya. Ini nggak mengamalkan dawa musakinah. Seorang guru itu tenang, mau diuji bagaimanapun sama murid, mau nakal, mau bandel, bagaimanapun tetap tenang ya. Semarah-marahnya itu nggak sampai melampaui batas, melewati batasan syariat. Wal waqor, dan menjaga haibah, menjaga wibawa. Ini paling penting juga. Seorang guru, seorang alim, bukan cuma dia tenang, tapi dia menjaga wibawa, bisa memposisikan dirinya. Statusnya dia sekarang apa? Bisa memposisikan dirinya, menjaga haibahnya, menjaga wibawanya. Wal khusyuk, dan khusyuk, menjaga khusyuk. Makanya banyak ulama-ulama terdahulu seperti Mbah Maimun Zubair ya, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, atau ulama-ulama zaman dulu, kita itu dengan mandang beliau itu hati sudah adem, tenang. Karena ulama itu memang seperti itu. Idza ru'u dzukirallah, ketika dipandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada perkataannya, daripada akhlaknya, daripada muamalahnya, dari ketemu itu adem hati. Itu ciri-cirinya ulama hakikiyah yang mempunyai ilmu hakikat, yang mempunyai ilmu hakikiyah itu seperti itu ulama. Seorang pengajar, seorang guru, muamalah dengan dia itu hati adem, curhat, hati tenang, bisa dikasih masukan juga. Banyak ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang juga seperti itu. Idza ru'u dzikirallah, ketika dipandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wat tawadu, dan seorang alim, seorang ulama, walaupun ilmunya itu banyak, belajar ke sana, belajar di mana-mana, di tempat satu 4 tahun, di tempat yang lainnya bertahun-tahun, tetap mau bagaimanapun banyaknya ilmu yang kita pelajari, tetap kita harus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita ini bisa belajar ini, bisa paham ini, bisa paham itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma sebagai perantara, wasilah. Jangan sampai kita lupa, merasa kita mengetahui ilmu ini, ilmu itu, kemudian kita lupa yang bikin kita ini bisa ilmu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini perantara. Ada orang terkesan dengan apa yang kita sampaikan, kemudian kita mendapatkan pujian, enggak boleh kita sampai bangga hati, enggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu salamal wa afiyah. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma mubalik, penyampai ilmu yang kita dapatkan dari seorang guru, dari seorang ulama, kemudian guru tersebut mendapatkan dari guru yang lainnya, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Mubalik, penyampai. Harus mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Dan tawadhu itu apa? Merasa bahwa dirinya itu tidak lebih baik dari orang lain, dan merasa bahwa orang lain lebih baik dari dirinya dalam segi apapun itu. Aku nggak lebih ganteng dari fulan, aku nggak lebih alim dari fulan, aku nggak lebih putih dari fulan. Enak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya hati seperti itu, mau kumpul dengan si fulan, mau kumpul sama ormas ini, mau kumpul sama lembaga ini, mau kumpul sama orang yang wataknya mau bagaimanapun, tapi kalau kita punya hati yang tawadhu, bisa masuk kemana-mana. Duhuli,
bisa masuk kemana-mana. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, nggak ada tawadhu, mau kumpul sama si fulan, halah umurmu biro, mau kumpul sama yang umurnya lebih muda merasa sombong. Tapi kalau kita punya tawadhu, hati yang tawadhu, muamalah dengan siapapun itu bisa masuk. Dan harus seorang ulama, seorang pengajar ini mempunyai sifat tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma kataba Malik ila Rasyid radhiyallahu anhuma, dan dari Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah menulis satu surat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah, yang menguasai di tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, atau 170 sampai 193 Hijriah. Dinasti khalifah kelima di dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, azan lanjut atau gimana? Azan dulu. Langsung komat. Lanjut sedikit tuh saya. Lanjut sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Khamsa daqaiq. Baik, 5 menit. Nah, ini kita melanjutkan. Setelah ini selesai 5 menit insyaallah cukup. Nah, kemudian Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah beliau itu menuliskan surat kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Isi suratnya apa? Nasihat untuk beliau. Idza alimta ilman falyura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu. Wahai imam, jika engkau telah mempelajari ilmu, katanya siapa? Imam Malik kepada Imam Harun Ar-Rasyid, wahai imam, jika engkau telah mempelajari ilmu, falyura 'alaika atharuhu, maka hendaknya terlihat bekasnya pada dirimu, pengaruhnya itu kelihatan. Jika engkau telah mempelajari ilmu, maka akan nampak dari dirimu asar, bekasnya. Wa sakinatuhu, ketenanganmu. Wa waqaruhu, wibawahmu. Wa hilmuhu, dan kesabaranmu. Karena ini penting. Kita ini belajar ilmu harus introspeksi. Sudah menjaga wibawa belum kita? Sudah menjaga haibah belum kita? Sudah menjaga ketenangan belum kita? Sudah menjaga warok enggak kita? Sudah menjaga haibah belum kita? Bagaimana kesabaran kita terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sabar ini ada tiga hal. Ya, sabar ini ada 3 macam. Sabar dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sabru ala ma qaddarallah minal masaib. Kemudian yang ketiga, sabar dari musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam sabar itu. Sabar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sabar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jalani enggak kita? Perintahnya Allah bisa kita maksimalkan enggak? Kemudian sabar dari ujian-ujian yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah kalian ketenangan dan waqar wibawa. Bukan cuma ilmu yang kita pelajari, tapi ketenangannya ilmu. Kemudian wibawa, haibah. Karena kita ini telah memiliki ilmu, kita mengemban amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak-akhlak yang kita tunjukkan kepada orang lain karena kita telah mempelajari ilmu. Kata beliau seperti itu, ta'allamul ilma, belajarlah kalian itu ilmu, wa ta'allamus sakinah wal waqar, dan pelajarilah kalian itu ketenangan dan wibawa. Wa anis salaf, kemudian ulama salafun shalihin, beliau mengatakan, sebagian ulama, hakun 'alal 'alimi ay yatawaddaa lillah fis sirri wal 'alaniyah. Wajib bagi seorang alim itu memiliki rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki ilmu, dia bisa menyampaikan ilmu, dia bisa mengetahui ilmu apapun itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang alim. Ketika seorang alim itu merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu
dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ini cuma wasilah, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tawadhu semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tawadhu semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa ala ma ashkala alaih. Kemudian dia harus menjaga dirinya dan dia berhenti dari apa-apa